Festival Film Pendek Jakarta itu hanya 7 sampai 10 menit. Oh, jadi memang durasinya nanti ditentukan oleh kompetisi masing-masing itu. Betul. Gitu ya. Oke. Kalau Jakarta Film Week misalnya mereka ada Jakarta Film Fund, jadi didanai untuk membuat film pendek itu antara 15 sampai 20 menit. Jadi memang betul tergantung pada organizer dari festival masing-masing. Film friendly city gitu. Jadi kota yang ramah terhadap lokasi film, sehingga tujuan akhirnya kan untuk film-film internasional juga bisa syuting di Jakarta misalnya gitu. Jadi film-film pendek itu menurut saya bisa memperkaya ini gitu, bahwa Jakarta bisa menjadi pusat dari film gitu, baik produksi maupun diseminasi filmnya. Jadi tidak seperti tadi packaging saja gitu budaya itu dileburkan di dalam narasinya. Nah, menurut saya itu salah satu kekuatan produk-produk audiovisualnya Korea, drama, film dan sebagainya, yang bisa saja ditiru oleh Indonesia, tapi memang butuh proses ya, karena belum terbiasa mungkin memasukkan unsur budaya sebagai bagian narasi, bukan hanya sebagai kayak dekorasi gitu. Halo Sobat Budaya, bertemu lagi dengan saya Maudy Kusnaidi dalam podcast budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Di podcast budaya ini yang nantinya akan ditayangkan di YouTube, kita bicara mengenai banyak sekali hal mengenai budaya khususnya di kota Jakarta ini. Nah, yang saya kenakan pada hari ini adalah kostum dari Melukmel, mengkombinasikan dari bahan tenun baduy rasanya dengan motif Betawi. Lucu ya? Ini adalah salah satu pengembangan juga unsur budaya. Kita pada episode kali ini kita akan ngobrol soal festival film pendek. Nah, ini adalah sebuah platform yang memungkinkan sinias profesional maupun yang non-profesional untuk mengeksplorasi dan mempresentasikan karya-karya mereka. Ada narasumber yang jago banget nih, kita jangan ngobrol di sini ya. Ada Mbak Syuri Mariasi Giti Tambunan, anggota Komite Film Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ. Kita bisa panggilnya Mbak Giti aja ya. Apa kabar Mbak Giti? Kabar baik, Mbak Maudy. Makasih banget udah mau datang ke sini ngobrol-ngobrol di podcast budaya. Sama-sama. Karena namanya budaya bukan melulu soal makanan, soal tarian, soal musik, tapi juga film adalah salah satu medianya gitu ya. Oke, tadi nih Sobat Budaya kita mau ngobrol soal festival film pendek. Nih, kalau ngomong festival film pendek tuh kayaknya sering banget. Apa-apa festival film pendek tema korupsi, festival film pendek tema polisi gitu. Banyak sekali gitu. Kenapa ya selalu sering banget bikin festival film pendek? Apakah karena itu mudah dalam tanda kutip ya Sobat Budaya ya? Karena saya tahu yang namanya bikin film itu gak pernah mudah sih sebenarnya. Atau karena memang durasinya pendek justru jadi bisa memungkinkan banyak orang baik tadi profesional maupun non profesional untuk ikut, atau gimana nih? Coba kita ngobrol dulu. Mungkin kalau di ranah festival film ya, ketika mereka membuat semacam kompetisi, memang lebih mudah. Kalau tadi Mbak Maudy menggunakan istilah lebih mudah festival film pendek, karena pendek gitu. Jadi durasinya misalnya beberapa festival beda-beda. Kalau FFI itu maksimal 60 menit. Kalau 60 menit itu disebutnya film pendek? Masih film pendek, tapi maksimal ya Mbak. Jadi bisa lebih pendek lagi. Tapi ada yang benar-benar pendek, kayak Festival Film Pendek Jakarta itu hanya 7 sampai 10 menit. Oh, jadi memang durasinya nanti ditentukan oleh kompetisi masing-masing itu gitu ya. Okay. Kalau Jakarta Film Week misalnya mereka ada Jakarta Film Fund, jadi didanai untuk membuat film pendek itu antara 15 sampai 20 menit. Jadi memang betul tergantung pada organizer dari festival masing-masing gitu. Nah, kalau film pendek ya mungkin biayanya juga mungkin lebih murah ya istilahnya, maksudnya lebih tekannya lebih kecil. Nah, ini yang kita sebut namanya film pendek itu apakah hanya berdasarkan durasinya aja ya Mbak Giti? Atau ada kategori lain gitu yang disebut film pendek itu adalah yang begini-begini gitu misalnya? Mungkin kita bandingkan langsung dengan film panjang ya. Jadi misalnya film pendek itu
karena waktunya terbatas, tentu kompleksitas ceritanya tidak bisa seperti film panjang. Ya nggak bisa terlalu jelimet gitu ya, karena butuh waktu panjang untuk menjelaskannya lagi gitu. Betul. Kan. Dan karakterisasinya misalnya meskipun bisa kompleks, tapi karena punya waktu hanya 7-10 menit kan kita nggak bisa membuat karakter-karakter yang misalnya punya 27 personality gitu ya. Jadi mungkin harus dibuat sesederhana mungkin tapi tetap langsung bisa dipahami oleh penonton gitu. Yeah. Jadi secara kompleksitas cerita mungkin hanya satu arc gitu ya, satu overarching story yang bisa menjadi sentralnya dibandingkan kalau film panjang. Tadi Mbak Maudi juga menyebut biaya ya. Jadi film pendek itu kan resiko komersialnya lebih rendah karena biaya pembuatan filmnya tidak terlalu mahal, dan kalau film komersil kan harus ditonton banyak orang supaya balik modal gitu. Yeah. Nah, kalau film pendek mungkin jauh lebih mudah untuk dibuat karena secara pembiayaan tidak terlalu tinggi misalnya gitu. Oke. Tapi menimbulkan pertanyaan lagi tuh. Kalau bikin film pendek biaya produksinya nggak terlalu besar, tapi kan nontonnya di mana? Kalau misalnya di bioskop kan pasti film panjang dong gitu. Kecuali kalau ada festival, apakah itu juga salah satunya tujuan adanya festival film pendek? Festival memang saat ini di Indonesia ya masih menjadi ruang untuk film-film pendek gitu. Karena di bioskop 21 hampir tidak pernah ada film pendek. Platform lain, platform digital misalnya seperti Jakarta Film Week, Jakarta Festival Film Pendek Jakarta itu memutarnya di YouTube misalnya, atau ketika pandemi karena kita nggak bisa ke bioskop, jadi festival-festival film itu bekerja sama dengan platform digital gitu, seperti video atau bioskop online dan sebagainya. Betul. Jadi memang film pendek itu masih di ranah itu ya Mbak, platform digital. Walaupun banyak juga sekarang ruang putar alternatif seperti Kinoforum, Kinosaurus dan sebagainya yang memang menyediakan ruang kalau di luar negeri art house cinema ya, itu untuk film-film pendek ini karena mereka belum punya market ya untuk masuk ke bioskop 21 misalnya. Tapi film-film pendek ini kalau masuk ke Kineforum atau Kineclub atau art house atau masuk ke YouTube itu apakah tetap berbayar? Artinya mereka bisa mendapatkan balik modal juga dari situ. Tergantung pada prosesnya dengan alternatif ruang putar alternatif ini ya. Misalnya kalau ada pemutaran di Kinoforum itu mereka mendapatkan seperti fee untuk menyewa filmnya gitu. Jadi itu sebenarnya bisa saja. Tapi memang ekosistemnya di Indonesia itu belum semaksimal itu. Sehingga banyak pembuat film pendek yang masih sangat mengandalkan festival film gitu. Tapi sayang ya Mbak, karena kan festival film itu hanya seminggu. Iya. Setelah itu udah nggak ada lagi. Ketinggalan belum nonton gitu kan. Ini Sobat Budaya nih yang mau mulai bikin film ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Gipi di sini informasi-informasinya supaya lebih jelas tadi ya yang namanya film pendek durasinya sesuai dengan panitia penyelenggara. Bahkan sampai 60 menit aja masih disebut maksimal film pendek. Terus juga biaya juga tadi tidak terlalu mahal, tapi tentu saja harus dipikirkan bagaimana cara pengembalian modalnya karena memang belum banyak platform yang menyediakan kecuali di festival gitu ya. Nah terus sekarang kenapa sering sekali ada festival film pendek? Apa tujuannya? Kalau dalam hal pemajuan film ya, kita bisa melihat organizer festival ini ingin membuka ruang untuk para pembuat film, terutama pembuat film amatir ya, untuk bisa berkreasi gitu, membuat film pendek. Dan kebanyakan festival film pendek ini juga menyediakan support. Misalnya Jakarta Film Week mereka punya program film fund. Jadi kita propose-nya itu proposal, lalu oleh panitia dibuatkan workshop dan sebagainya untuk membuat film pendek. Lalu misalnya Festival Film Pendek Jakarta, ketika sudah menang 10 besar mendapatkan dana pengembangan. Gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan festival-festival film ini menjadi ruang kreasi ya untuk para pembuat film. Karena kalau misalnya pembuat film kan nggak mungkin bisa langsung menjadi sutradara film panjang atau produser film panjang. Jadi mereka harus memulai dari yang kecil kan. Jadi kenapa festival film sangat mengandalkan film-film pendek? Karena saya melihat itu adalah ruang untuk mengembangkan kreativitas para pembuat film. Ya, let's say ini adalah langkah pertama betul, gitu ya, misalnya gitu ya, semacam pilot project-nya misalnya seperti itu gitu ya. Makanya tadi juga banyak
festival-festival film ini dibuka untuk umum supaya mereka bisa membuka ruang-ruang kreatif itu. Gitu ya. Nah, sekarang supaya film pendeknya bisa menang nih, bisa dapat fun nih gitu kan, kalau menang dulu baru bisa dapat fun nih, ada beberapa yang seperti itu. Kriteria film pendek yang bagus tuh apa gitu? Karena tadi kan udah dijelasin sama Mbak Giti bahwa ya nggak bisa kompleks lah ceritanya karena durasinya pendek, ya pemainnya juga nggak bisa banyak, karena kan juga repot nanti cover sini cover sana habis itu 5 menit gitu kan. Jadi kriterianya apa sih gitu yang bisa membuat ini film pendek ini bagus gitu? Ini memang ada 2 hal ya, ada substansi, ada teknis. Kalau teknis film saya rasa teman-teman praktisi film gambarnya bagus, fokus, gelap, gitu lah ya, nggak goyang, benar, tone warnanya dan sebagainya ya. Tapi mungkin yang juga harus diperhatikan substansi gitu ya. Dari pengalaman tahun ini ketika menjadi juri Festival Film Pendek Jakarta, tahun lalu ketika menjadi Festival Juri Pendek FFI, memang salah satu kriteria penilaian itu adalah kesesuaian dengan temanya gitu. Jadi ketika festival filmnya mengarahkan ke tema A, maka ya sebaiknya memang mengambil tema itu gitu. Contohnya di Festival Film Pendek Jakarta karena temanya adalah objek pemajuan kebudayaan Jakarta, maka juri tentu akan melihat itu apakah film ini sudah mengangkat objek pemajuan kebudayaan Jakarta dengan tepat gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah gitu, misalnya bicara soal let's say kerak telur gitu, tapi narasi mengenai kerak telurnya tidak akurat misalnya, tentu kan itu akan mengurangi poin gitu ketika membuat film. Jadi akurasi itu juga sangat penting. Lalu juga kadang budaya ini hanya jadi tempelan Mbak gitu. Jadi misalnya sekedar ada aja gitu, tapi tidak masuk ke dalam substansi cerita gitu. Nah itu yang kadang juri merasa sayang sekali ya, padahal kan ini adalah kesempatan untuk mempromosikan budaya Jakarta gitu, tapi kok hanya seperti surface saja di permukaan saja gitu. Jadi yang kami cari biasanya yang memang betul-betul secara substansi berbicara mengenai tema yang ada gitu. Artinya Sobat Budaya, kalau kita mau bikin film pendek ini dengan tema yang sesuai harus buat juga risetnya dong gitu kan. Kadang-kadang kan kalau baru tuh mau bikin temanya ini, idenya ini gitu ya. Kadang-kadang soalnya banyak juga suka melihat dalam beberapa karya film pendek yang idenya bagus, idenya seru bisa ditangkap, tapi ternyata dalam eksekusinya pengembangannya nggak masuk ke substansinya gitu, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal kayak gini apakah ada pelatihan atau workshop gitu? Gimana sih caranya bikin film pendek yang bagus supaya kesempatan berkreasi ini pun jadi tidak sia-sia gitu ya, walaupun ini kan adalah langkah pertama, pilot project, tapi kan kalau kita punya kerangka yang tepat, mungkin jadi lebih efisien gitu misalnya. Kalau di Jakarta sendiri ini cukup banyak ya, karena kita kan banyak sekali komunitas film yang sering mengadakan kelas-kelas film gitu ya. Tadi saya dicontoh misalnya Kinoforum, mungkin mengadakan tidak spesifik film pendek, tapi misalnya bagaimana membuat storyboard, brainstorming mengenai ide sebelum bahkan membuat film gitu. Dan beberapa institusi pendidikan yang memiliki film study seperti IKJ, BINUS, Multimedia, Universitas Multimedia itu juga pernah membuat workshop-workshop ini. Menurut saya ekosistemnya sudah ada gitu. Jadi memang kalau misalnya teman-teman tertarik bisa mencari info-info mengenai workshop-workshop ini. Tapi beberapa juga tadi ya didukung oleh festival-festival film ini gitu. Jadi beberapa festival film itu tidak langsung pokoknya kirim filmnya, tapi misalnya melakukan proses karya, mentoring, coaching gitu ya dengan expert di bidang film, sehingga teman-teman yang akhirnya bisa membuat film pendek itu sudah mendapatkan pengalaman dulu gitu ya dengan para mentor dan coaching. Iya, karena kan mungkin para sinias film pendek ini tidak melulu akademisi, anak-anak film gitu misalnya gitu. Dulu juga sempat lihat kayak anak SMA pada bikin film gitu kan, gemes ya. Maksudnya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengekspresikan melalui media film pendek kan juga seru gitu ya begitu ya. Bisa banyak emosi-emosi yang bisa kita tangkap secara genuine gitu, nggak ada tuntutan harus laku gitu misalnya. Gitu kan, kadang-kadang film pendek tuh kayak original gitu, ide-idenya lebih seru, organik gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya gini nih Mbak, gimana caranya supaya kita bisa mengoptimalkan film pendek di Jakartanya sendiri?
kalau tadi Mbak Giti bilang kan sebenarnya komunitasnya juga sudah hidup, sudah banyak, usaha-usaha kesana banyak. Terus kalau kita bicara soal optimalisasi nih, apa sih sebenarnya yang mau diharapkan lagi di target ini, apa sih dari festival film pendek ini gitu? Kalau saya melihat sih, satu, Jakarta itu sendiri kan kota yang sangat kaya ya. Jadi untuk inspirasi film tuh sebenarnya sangat banyak gitu. Dan untuk lokasi juga, untuk syuting dan sebagainya, kita punya banyak sekali ruang-ruang di kota ini yang bisa digunakan untuk lokasi syuting. Tapi memang sangat diperlukan sinergi ya antara ekosistem filmnya, ekosistem film, pemerintahnya gitu. Karena misalnya untuk syuting di lokasi-lokasi tertentu gitu, kayak lokasi-lokasi ikon kebudayaan Jakarta di Setu Babakan atau di Rumah Si Pitung misalnya, sineas harus mendapatkan semacam izin gitu ya untuk bisa syuting-syuting di situ. Jadi yang kami juga sedang lakukan di DKJ itu adalah advokasi ke arah situ sih Mbak, gitu. Bagaimana Jakarta itu bisa menjadi film friendly city gitu. Jadi kota yang ramah terhadap lokasi film, sehingga tujuan akhirnya kan untuk film-film internasional juga bisa syuting di Jakarta misalnya gitu. Jadi film-film pendek itu menurut saya bisa memperkaya ini gitu, bahwa Jakarta bisa menjadi pusat dari film gitu, baik produksi maupun diseminasi filmnya. Tapi untuk itu perlu sinergi gitu, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan mungkin masih seperti itu ya, belum terpusat gitu, belum ada kerjasama yang sinergi antara beberapa pihak ini gitu. Jadi memang untuk mengoptimalkan dibutuhkan kerjasama semua pihak sih gitu. Iya, dari penjelasannya Mbak Giti saya jadi lagi mikir nih, misalnya nih temanya budaya gitu ya. Terus mau syuting di Setu Babakan, mesti bayar berapa gitu misalnya. Terus nanti pindah lagi ke tempat lain mesti bayar. Jadi lebih mahalan izinnya dong, bayar izinnya. Sementara temanya harus tema budaya gitu kan. Jadi memang cerita tentang perizinan untuk bisa syuting, terutama di tempat-tempat umum yang menjadi ikonik budaya juga, ini perlu sinergi dan support juga dari Dinas Kebudayaannya sendiri ya, supaya para sinias yang tidak hanya dari Jakarta, mungkin diharapkan dari luar negeri juga bisa datang gitu ya untuk mengangkat ini. Artinya film pendek ini juga bisa dinilai sebagai media untuk mengangkat budaya juga. Sangat bisa. Walaupun dengan yang sangat pendek durasinya gitu bisa juga. Itu yang salah satu diharapkan dari festival film pendek ini bisa mengoptimalkan itu. Baik. Oke, nah sekarang strateginya gimana nih mengembangkan si film-film pendek ini? Kan tadi kita ngobrol di awal, oke, sesuai dengan tema, udah riset nih, menang, kasih funding gitu kan. Tapi nontonnya hanya bisa di festival film aja gitu. Nah, ini jadi gimana dong supaya bisa dikembangkan lagi gitu dengan hal yang baik. Memang banyak sekali sinias-sinias industri perfilman yang sekarang namanya bertaburan di dunia perfilman Indonesia. Mereka pasti lewat dari film-film pendek itu juga. Tapi apa nih Mbak yang bisa kita harapkan, apa yang bisa kita kembangkan dari mereka yang sudah masuk dari festival film pendek itu? Yang pasti terus berkarya dan terus berkreasi ya Mbak, dan memperhatikan specificity dari film pendek itu gitu. Kayak tadi kan di awal kita membahas narasinya nggak bisa grand gitu, maksudnya narasinya ekonomis lah, karena kan pendek gitu ya. Kalau dari yang kami alami dari festival film pendek Jakarta, kadang pembuat film itu terlalu ambisius gitu untuk film pendek gitu. Misalnya ambil narasi yang terlalu panjang sehingga ketika kemudian hanya bisa memfokuskan pada satu tema tertentu, mereka jadi all over the place gitu, tidak fokus, intinya seperti itu. Lalu misalnya bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang sudah ada gitu. Apalagi kalau mengambil tema Betawi misalnya, daripada bikin setting kan mereka bisa kerjasama dengan local community gitu yang memang sudah tinggal di rumah khas Betawi gitu. Jadi tidak perlu membuat setting ulang dan sebagainya. Lalu mendengarkan narasi-narasi keseharian dari masyarakat ini gitu, karena menurut saya film yang kuat itu kan film yang relatable ya, film yang bisa dirasakan keterkaitannya dengan apa yang dialami oleh masyarakat sehari-hari gitu. Nah itu kami temukan sih di beberapa film yang kemarin ada di Festival Film Pendek Jakarta, yang menang itu justru yang memang sangat simple gitu, tidak grand narration tapi narasi sehari-hari
isu mengenai antar generasi, antara engkongnya sama cucunya gitu, tentang pindah ke Jakarta mencari teman, lalu dia pakai kayak Tinder tapi semacam buat nyari teman gitu. Jadi hal-hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi menawarkan perspektif-perspektif keseharian itu yang menurut saya sangat kaya bisa digali. Jadi kalau film-film pendek ini bisa menggali itu, selain tentu untuk kreativitas mereka sendiri, itu kan juga bisa mengangkat narasi-narasi keseharian Jakarta ya, yang mungkin agak sulit kalau ditangkap di film panjang, karena film panjang tadi ada harus komersil. Itu, iya, jadi banyak tuntutan gitu, harus dipercantik, harus diperindah gitu. Sementara di film pendek ini justru yang organiknya itu yang dicari. Nah ini mungkin juga menjadi satu tantangan juga buat sobat budaya. Kadang-kadang kita yang orang-orang Betawi nih gitu, nih yang meran bukan orang Betawi nih. Ini berasa banget nih kayaknya. Bener. Gitu ada dialek-dialeknya, apa yang mau disampaikan tapi belum dapat karena bukan dari akarnya sendiri gitu. Itu menjadi tantangan sendiri juga kali ya. Iya. Oke. Iya, menarik juga sih hal-hal yang seperti itu ya. Nah, ini tadi kita ngobrolin sebentar nih, jadi banyak yang mau ditanya, banyak pertanyaan gitu. Oke, sebentar, mau nanya ini dulu deh. Kalau film pendek itu kena pajak juga nggak sih? Oh, ada pasti ya. Apalagi kalau kayak YouTube kan. Oh iya sih ya, kalau di YouTube. Benar. Cuma memang tadi kita harus melihat film pendek ini sebagai apa? Commercial product atau creative product gitu. Kalau di tahap creative product kan kadang justru didiseminasikan seluas mungkin yang dicari. Supaya explore dan portfolio si pembuat filmnya kan. Jadi gue udah pernah nonton tuh walaupun mungkin bajakan. Tapi platform digital sekarang sih juga sudah sangat canggih ya. Mereka sudah punya teknologi kayak video, Netflix gitu yang gak bisa dibajak sih Mbak gitu. Jadi memang kalau teman-teman memang lebih memilih platform-platform ini, kemungkinan dibajaknya lebih kecil gitu. Hal lain adalah mendaftarkan film pendeknya untuk hak cipta. Jadi kalaupun terjadi pembajakan, teman-teman punya hak untuk melakukan laporan dan sebagainya gitu. Karena kadang ini juga sih yang masih belum terlalu di aware gitu ya untuk para pembuat film, bahwa film pendek itu kan bisa menjadi copyright kita sendiri gitu. Apakah ini juga disosialisasikan, diedukasikan kepada para pendaftar di festival film pendek? Sudah, jadi memang mereka juga harus mendaftarkan karya-karya. Kalau nggak salah didaftarkan karena menjadi hak, menjadi copyright dengan Disput juga, karena kan ada pembiayaan dari Disput juga kan. Untuk yang festival pendek khusus ini? Iya, betul. Oke. Iya, berarti itu kan edukasinya juga ya mengenai hak cipta, pembajakan dan sebagainya. Kan kalau suka bilang film pendek ini nggak apa-apa nih biar banyak yang nonton gitu. Karena sempat juga kalau nggak sobat budaya pernah nonton Tilik nggak tuh? Oh ya, yang di Jogja, betul. Itu lucu loh. Jadi film pendek emang kayak festival film juga ya. Betul, dari festival film. Ternyata viral ya. Terus jadi rame banget. Terus pemerannya menjadi top banget, main di mana-mana gitu ya, berangkat dari situ dan jadi pemain film beneran. Jadi pemain film beneran, membuka banyak kesempatan dan itu ditonton banyak sekali orang gitu. Betul. Nah, itu artinya juga bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa dari film pendek pun bisa menjadi viral, dikenal banyak orang, membuka banyak kesempatan, menjadi promosi dan sebagainya. Ini bisa kita ngintip-ngintip ke negara tetangga sih, kayak Korea gitu-gitu. Kan industri filmnya tuh kok kayaknya bener-bener booming tuh yang ke seluruh dunia gitu nggak sih? Apa hanya Asia aja? Itu tuh ada nggak sih yang bisa kita pelajari dari itu? Kalau Korea tuh unik ya memang dia, karena mereka itu sudah melihat produk budaya itu sebagai produk yang bisa menghasilkan sesuatu untuk negaranya gitu. Jadi memang bagaimana cara negaranya menyikapi misalnya kebijakan-kebijakan kreatif industrinya itu sangat mendukung pelaku industri gitu. Dan mereka tuh sangat support gitu. Misalnya beberapa tahun lalu saya pernah membantu researcher dari Korea yang hanya melakukan penelitian tentang K-pop. Jadi meneliti di Indonesia bagaimana sih orang-orang melihat K-pop gitu, terus sekarang transisinya kemana nih arahnya. Berarti kan ada support ya ke arah situ, bahwa negara ingin melihat di luar sana orang membutuhkan apa dari produk-produk industri kreatif Korea gitu. Sehingga
mengikuti selera market juga dan sebagainya. Dan cara mereka mengemas produk-produk mereka kan juga Mbak Modi bisa lihat high production value ya. Iya. Jadi udah nggak kacang-kacangan gitu. Drama Korea yang mungkin sangat masif gitu di mana-mana, secara production value sangat tinggi, serius gitu. Mereka nggak main-main gitu dalam membuat sebuah drama Korea. Jadi menurut saya memang perlu investasi banyak ya untuk ke situ. Dan formula sih, drama Korea itu kan terkenal karena mereka pakai formula hal-hal yang tadi relatable dengan kehidupan sehari-hari. Cerita romantis, hubungan orang tua dan anak, yang bahkan bukan orang Korea pun pasti sangat kok bisa ya kita sampai bisa menyelami kehidupan mereka gitu loh. Tapi kemudian diselipin dengan budaya Koreanya, makanan Koreanya, pakai hanbok, berada di lokasi-lokasi yang sama. Jadi mengkombinasikan antara cerita yang relatable tadi dengan budaya yang sangat asing gitu. Jadi ketika terjadi familiarity gitu dengan ceritanya, tapi juga ini bagus nih makanannya, baju. Jadi tidak seperti tadi packaging saja gitu budaya. Budaya itu dileburkan di dalam narasinya. Nah, menurut saya itu salah satu kekuatan produk-produk audiovisualnya Korea, drama, film dan sebagainya. Yang bisa saja ditiru oleh Indonesia, tapi memang butuh proses ya, karena belum terbiasa mungkin memasukkan unsur budaya sebagai bagian narasi, bukan hanya sebagai kayak dekorasi gitu, kayak hanya dari pakaian tapi tidak masuk ke dalam narasi ceritanya. Oke. Nah, dengan demikian kebijakan dari pemerintah apa yang diharapkan untuk bisa menunjang ini gitu? Ya. Kalau misalnya tadi di Jakarta Festival Film Pendek Jakarta. Festival Film Jakarta. Artinya dari pemerintah sendiri kan membuka ruang dalam hal ini Dinas Kebudayaan gitu untuk bisa berkarya. Nah, apakah ini juga misalnya kebijakan yang diharapkan adalah memudahkan izin untuk syuting misalnya gitu. Atau yang lebih besar lagi misalnya kebijakan pemerintah dalam hal apa gitu yang bisa membuat kita bisa seperti itu. Kalau yang paling bisa dilakukan dalam jangka pendek tadi ya Mbak, lokasi syuting gitu. Karena menurut saya itu paling lumayan urgent saat ini gitu. Bukan hanya untuk mempromosikan budaya, tapi bahkan sineas di Indonesia sendiri masih struggling ya. Mbak Modi pasti juga paham lah ya bagaimana izin itu sangat belum tersentral lah gitu. Jadi layanan satu pintu sih sebenarnya. Dan sebenarnya Disbud dan pemerintah daerah tuh sudah mulai melakukan itu. Jadi ada beberapa website kayak Meminjam Taman itu sudah ada satu layanannya. PFN juga sudah punya satu website khusus untuk wilayah lokasi BUMN misalnya. Gitu. Tapi ya mungkin perlu ada sinergi lagi bagaimana itu dijadikan layanan satu pintu. Itu paling jangka pendek. Gini, sobat budaya biar gak bingung ya. Kenapa sih dari tadi Mbak Gitu tuh ngomongnya urusannya perizinan gini ya. Sobat budaya ini dalam satu film nih, kita syuting beberapa lokasi tuh bisa 4 lokasi, 10 lokasi. Nah, satu lokasi itu izinnya tuh macam-macam gitu. Jadi kenapa Mbak Gitu bilang bahwa ini urgent dan perlu dibantu? Karena dalam satu film aja kita perlu banyak sekali beberapa izin. Dan tidak jarang loh kita nih udah datang ke lokasi, maaf ya belum bisa syuting soalnya izinnya belum ditandatangan misalnya kayak gitu. Ini makanya kenapa Mbak Gitu itu tadi menjelaskan banget gitu, karena kami kalau di lapangan tuh paham betul betapa perizinan ini sangat penting, dan itu pun membuat kelancaran dan justru keleluasaan kita untuk bisa mengeksplor gitu. Misalnya boleh diizinkan syuting di Museum Bahari, jadi kita bisa ngambil di mana yang bagus-bagusnya misalnya kayak gitu. Ini supaya sahabat budaya kepikiran gitu ya, kenapa sih bolak-balik yang di urgent itu izin melulu gitu. Kalau di luar negeri justru mereka punya tadi yang Mbak Giti bilang, ada satu biro, komisi biasanya, komisi film. Satu dari komisi film yang mengatur semua izin di satu daerah kota gitu misalnya. Jadi ya mau syuting di sungai, mau syuting di rel kereta, mau stasiun bus segala macam ya udah izinnya ke dia aja. Jadi ketika kita syuting tuh udah dapat kok nih izinnya di sini gitu. Kan nggak harus berapa kali ada yang nanya kasih lagi gitu, karena sudah ada. Kira-kira kayak gitu ya Mbak Gitu ya. Mudah-mudahan sahabat budaya kepikiran nih kenapa sekarang pentingnya ada biro khusus yang ngurusin perizinan. Oke. Kebijakan yang lain nih Mbak. Kalau yang jangka panjang nih ada yang namanya tax incentive.
Jadi Gimana kalau nih? Seoul Film Commission, New York Film Commission itu punya insentif untuk pembuat film yang mau syuting di New York atau di Seoul dengan mempromosikan lokasi-lokasi mereka gitu. Jadi insentif pajak misalnya mengurangi pajak kan kalau praktisi film dari luar negeri mau syuting di Indonesia harus ada bayar pajak kan Mbak. Nah mereka dapat insentif gitu. Bahkan akan semacam kita memberikan mereka pendanaan dan sebagainya. Dan itu bisa sangat dilakukan untuk memperkaya pengalaman dari praktisi film kita. Misalnya mereka harus pakai local crew. Sekian persen dari kru yang mereka bawa boleh, tapi mereka tetap harus pakai local crew gitu. Jadi kebijakan film itu memang berlapis-lapis ya, tapi yang paling jangka panjang sih menurut saya insentif tadi, sehingga semakin banyak produksi film luar negeri yang mengambil lokasi di Indonesia, sehingga Indonesia juga itu meningkatkan pariwisata, meningkatkan branding kota Jakarta sendiri untuk di global dan sebagainya. Jadi itu salah satunya sih. Iya paham. Kalau nggak salah juga pernah lihat suatu produksi film layar lebar yang bekerjasama dengan luar negeri, tourism atau pariwisata luar negeri yang disupport untuk bisa mengambil angle-angle di proyek-proyek pariwisata mereka. Oke, nah Mbak ini agak melenceng sedikit tapi sekarang banyak loh film panjang kita Indonesia yang mengangkat budaya-budaya. Ngeri-ngeri sedap, apa tuh kemarin tulang-tulang apa, terus ada banyak lah ya yang mengangkat budaya-budaya. Itu kalau film budaya gitu bisa dapet kebijakan untuk secara teksnya nggak sih Mbak? Harusnya bisa ya. Atau dianggap ya udah kalau film panjang ya film komersial, maunya sama, yang bisa dibantu adalah dari kebijakan perizinannya gitu misalnya. Kalau saya nggak salah yang tentang Macaulay Culkin yang tulang belulang itu dapat support dari Dikbud sih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau saya nggak salah ya, menurut saya bisa dalam bentuk itu support dalam hal tadi perizinan misalnya, atau kalau misalnya Ngeri-Ngeri Sedap mereka kan menjual tempat Danau Toba, harusnya bisa ya dalam bentuk insentif dan sebagainya. Tapi memang menariknya dari fenomena local films ini kan makin banyak nih Mbak sekarang ya. Itu mungkin bisa dipikirkan dalam tataran kebijakan bagaimana film-film ini tidak hanya untuk menunjukkan budaya kepada orang-orang Indonesia, tapi justru keluar gitu. Jadi kalau di Indonesia sendiri, oke lah mereka punya pasar gitu ya menonton, tapi kalau keluar kan itu menurut saya justru langkah berikutnya ya gitu. Beberapa kan memang sudah di platform ya, di Netflix dan sebagainya, tapi ada beberapa yang terbatas secara geografi gitu. Jadi misalnya Ngeri-Ngeri Sedap setahu saya ketika pertama kali keluar tidak bisa ditonton di Austria karena Netflix Austria mungkin tidak betul. Jadi mungkin arah kebijakan berikutnya adalah memastikan film-film ini punya pasar di luar gitu ya. Gitu. Ini kalau ngomongin film jadi panjang lebar sampai nggak kerasa nih Sobat Budaya. Gimana, seru nggak nih kita dengerin penjelasan dari Mbak Giti soal film pendek aja nih, baru film pendek loh, belum yang lain. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Mbak Giti bisa memotivasi ya Sobat Budaya mungkin ingin berkarya. Gak apa-apa, ada yang non profesional juga kan boleh, bahkan juga ada yang dibuatkan workshop sama penyelenggaranya. Yang penting berkarya dulu, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk kalian bisa berkarya dan meningkatkan kreativitas. Betul. Gitu ya. Mbak Giti makasih banget, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, kayaknya masih panjangnya mau pengen diajak ngobrol. Pengen ditanya dan digali. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ngobrol lagi, bisa sinergi kerjasama dengan DKJ juga Dextrisfood gitu ya. Terima kasih banyak. Sobat Budaya terima kasih juga. Kita akan ketemu lagi dalam episode podcast budaya berikutnya, dan kita pamit dulu dari yang sekarang ya. Dadah.